Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang energi potensial listrik. Ini masih di materi tentang listrik statis. Seperti biasa ya, kita akan mengawali pembahasan kita mengenai energi potensial listrik ataupun konsep yang lainnya itu dimulai dari konsep dasarnya. Jadi konsep dasar sederhananya bagaimana kan gitu ya. Nah, ini adalah konsep dasar yang akan jadi dasar kita untuk berpikir. Jadi fisika sekolah akan selalu mengawali dari sesuatunya konsep dasar. Oke, misalkan ketika kita bicara energi potensial listrik, maka konsep dasar yang sangat sederhananya kita berbicara mengenai ini ya, mengenai interaksi dua muatan. Jadi kalau interaksi dua muatan itu bisa tarik menarik, bisa tolak menolak, kan gitu ya sederhananya. Jadi kalau saya punya muatan positif, kemudian saya dekatkan lagi dengan muatan positif lagi di sini, maka apa yang terjadi? Kedua muatan ini pasti akan melakukan interaksi yang tolak menolak sesuai dengan hukum Coulomb, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya untuk mempertahankan kedua muatan ini agar tetap di sini, butuh berapa energinya? Nah, energi yang diperlukan untuk mempertahankan supaya tetap berada di posisinya masing-masing, inilah yang disebut dengan energi potensial listrik. Nah, sekarang kalau saya punya muatan di sini plus, kemudian saya dekatkan dengan di sini ya muatannya negatif, apa yang terjadi? Nah, secara hukum ini pasti akan terjadi interaksi tarik menarik ya. Kalau yang di atas itu akan terjadi interaksi tolak menolak gitu ya. Nah, berarti ini sama di sini juga ada energi yang diperlukan untuk mempertahankan supaya si kedua muatan ini tidak tarik menarik. Nah, energinya itu yang disebut dengan energi potensial listrik. Kalau dirumuskan, maka energi potensial listrik itu kita simbolkan saja dengan EP, ini plus minus di sini apa? K boleh Q1 dikalikan Q2 di sini per. Nah, ini adalah R12. Nah, jadi kalau kita kasih tanda di sini, ini adalah rumusan atau bahasanya adalah persamaan untuk menghitung berapa besar energi potensial listrik dalam sistem interaksi dua muatan. Nah, kalau kita tuliskan secara khusus keterangannya di sini, maka EP itu adalah energi potensial listrik. Nah, saya menuliskannya energi saja di sini. Energi potensial listriknya saya tidak tulis ya. Ini satuannya adalah Joule. Kemudian Q-nya itu adalah muatan yang berinteraksi atau kita sebut saja muatan sumber boleh. Oke, muatan sumber yang berinteraksi ini adalah Coulomb, SI-nya. R tentu ini jarak pisah antara kedua muatan. Nah, jadi untuk memunculkan energi itu ya minimal kalau interaksi muatan itu harus ada dua muatan. Ini satuannya adalah meter. K-nya tidak saya tulis karena udah sangat sering. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. K ini kan hanya dua muatan. Bagaimana kalau muatannya lebih dari dua, misalkan 3, 4, dan seterusnya? Maka di sini kita mengenal istilah sistem muatan. Nah, di sini kita mengenal istilah sistem muatan. Oke, bagaimana sistem muatan ini? Sebenarnya tidak terlalu sulit juga asal memahami tadi konsep dasarnya. Jadi kalau saya punya muatan, taruhlah misalkan muatannya di sini adalah plus ya. Ini adalah Q1, kemudian saya pisahkan dengan muatan lain, ini adalah Q2 ya, kita tandai dengan Q2 dan saya simpan lagi di sini Q3. Nah, ini berinteraksi juga ke sini harusnya. Nah, ini adalah Q3. Maka jarak antara 1 dengan 2, maka ini kita sebut R12 biasanya. Ini adalah R23, yang ini adalah R13. Pertanyaannya, berapa energi potensial listrik sistem ini? Hati-hati, 1 berinteraksi dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1. Maka kalau saya menulis EPS, EPS itu apa? Energi potensial listrik sistem. Maka energi potensial listrik sistemnya adalah 1, 2. Ditambah dengan energi potensial listriknya 23, ditambah dengan energi potensial listriknya adalah 13 atau 31. Nah, jadi kalau saya urai di sini maka EPS-nya itu
akan sama dengan K di sini Q1, Q2 di sini per R12 ditambah dengan K Q2, Q3 di sini per R23 kan gitu ya. Ditambah dengan apa? K Q1, Q3 per R13. Yang mana yang energinya positif? Ini pasti positif. Berarti ini positif. Maka yang ini negatif. Kenapa negatif? Karena salah satu muatannya negatif. Ini negatif nih. Ini juga negatif. Nah, itu namanya energi potensial sistem muatan. Kalau ada 4 gimana? Ya, silahkan analisis interaksinya ada berapa. Kalau ada 5, interaksinya ada berapa. Kalau ada 10, ya dibuat sistem interaksinya seperti apa. Oke, untuk memahaminya kita masuk ke contoh. Contohnya yang sederhana dulu ya. Nah, ini contoh. Oke. Jadi contoh 1 di sini. Ini sangat sederhana kalau kita bicara contoh 1. Oke. Beginilah. Saya punya muatan positif. Gini kan? Ini taruhlah misalkan 2 nano coulomb. Terpisah misalkan sejauh 2 cm dari muatan lain negatif. Nah, si ini negatif. Negatifnya adalah 6 milicoulomb. Yang ditanya di soal di sini adalah tentukan energi potensial listrik ya dalam sistem ini ya. Jadi tentukan EP-nya. Oke, ini sangat mudah ya. Tapi yang harus dipahami bahwa ini positif, ini negatif, maka energinya itu pasti negatif. Ya, jadi kalau kita tuliskan di sini, maka kalau kita jawab nih, maka energi potensial listriknya itu akan sama dengan kan gitu ya. K dikalikan apa? Q1, Q2 di sini per apa? R12. Nah, yang sering lupa biasanya memasukkan tanda negatifnya. Kenapa? Karena yang namanya energi potensial itu adalah skalar. Jadi hanya dipengaruhi oleh nilai, tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi di sini nilai itu menentukan. Berarti kalau kita tuliskan, maka energi potensial listriknya akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 nano itu 2 kali 10 pangkat min 9. Ini jangan lupa nih, min 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi, kan gitu ya. Kayak dibagi, jaraknya ke meter, 2 kali 10 pangkat min 2. Ini satuannya adalah joule. Gitu ya. Ini 2 dibagi 2 coret nih, 9 dengan min 9 saling menghilangkan, min 2 naik ke atas jadi 2, berarti min 1 kan. Kalau saya tulis di sini, maka energi potensial listriknya itu adalah 54, 9 kali 6 sini. Jangan lupa negatif kali 10 pangkat min 1 joule. Nah, berarti kalau kita tuliskan, maka energi potensial listriknya adalah min 5,4 joule. Ya. Artinya apa kalau negatif? Ya, negatif itu berarti butuh energi untuk mempertahankan si muatan ini agar tidak tarik-menarik sebesar berapa? 5,4 joule. Oke, itu contoh 1. Masuk ke contoh 2 ya. Oke, contoh 2 kita masuk ke dalam interaksi atau sistem muatan. Nah, ini biasanya soal-soal yang gini masuknya di soal tes masuk perguruan tinggi negeri biasanya. Lumayan lah ya. Meskipun nggak susah-susah amat sini. Ini sini kan. Oke, saya punya Q1 di sini, saya punya Q2, saya punya Q3 di sini, saya punya Q4. Nah, misal ya, Q1 itu sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q4. Berapa? Q. Biar gampang saja. Jadi kita buat muatannya positif semua. Yang ditanya, kalau ini adalah persegi, berarti ini kalau persegi sama semua kan. Misalkan ini adalah A kan gitu ya. Nah, maka yang ditanyakan adalah tentukan, ini bahasa sederhana saya ya, tentukan adalah energi potensial listrik sistem. Gambar di atas. Biasanya kalau soal itu gak asli gini. Bahasanya pasti panjang lebar ya. Nah, bagaimana membuat sederhana dari bahasa yang panjang lebar itu ya. Oke, yang pertama yang harus kita bahas kan energi potensial listriknya banyak di sini. Q1 dengan Q2, Q2 dengan Q3, Q3 dengan Q4, Q4 dengan Q1. Ditambah Q1 dengan Q3 atau
dan ya, bukan atau, dan Q1 dengan Q4 dengan Q2. Nah, ini adalah A akar 2. Gitu kan? Jadi kalau kita tulis ada berapa nih? Tadi kalau kita sebut ada 6, 4 interaksi yang ini sama nih jaraknya A ya, dan 2 interaksi yang jaraknya A akar 2. Maka kalau kita jawab di sini, maka energi potensial sistemnya itu berarti tinggal energi potensial antara 1 2 ditambah energi potensial antara 2 3 ditambah energi potensial antara 3 4 ditambah dengan energi potensial 4 1 ditambah dengan energi potensial 1 3 ditambah dengan energi potensial 2 4. Nah, saya ingin menggarisbawahi di sini. 2 ini jaraknya berbeda. Ini adalah A akar 2. Ini juga jaraknya A akar 2. Yang ini jaraknya sama. A ya. Berarti muatannya juga sama. Maka saya ingin menyederhanakan permasalahan ini. Jadi kalau saya ingin menjawab ini, tinggal gini. EPS sistem akan sama dengan, ini kan sama semua nih. Saya tuliskan 4 E saja, ditambah di sini 2 E aksen. Nah, kenapa digidukan? Ya biar mudah aja. E-nya sendiri kan bisa 1 dengan 2 diwakilinya, bisa 2 dengan 3. Maka energi potensial sistemnya ini kan sama dengan ini. Berarti tinggal 4 K dikalikan Q, karena muatannya sejenis ya, per jaraknya adalah A, ditambah 2 K Q, ini juga muatannya sama, jaraknya aja yang beda. Ini dibagi dengan A akar 2, kan gitu. Jadi energi potensial sistemnya itu sama dengan 2K Q per A. Saya sederhanakan, tarik keluar nih, dalam kurung 2 plus 1 per akar 2. Nah, ini adalah Joule satuannya. Nah, ini contoh sederhananya gini lah ya. Nah, yang ketiga, konsep dasarnya, kita balik dulu ke konsep dasar. Kita bicara tentang energi di sini. Oke, potensial listrik ya. Dalam apa ya? Medan homogen. Jadi dalam medan listrik homogen. Nah, ini selalu dalam permasalahan itu biasanya selalu ada medan listrik homogen. Jadi medan listrik homogen itu biasanya ditimbulkan oleh benda yang homogen, plat sejajar misalkan gini. Saya punya plat di sini positif, di sini, oke, di sini positif. Kemudian saya punya plat juga di sini yang negatif sini. Ini negatif. Berarti kalau muatannya sejenis atau besarnya sama, maka muncul di sini medan homogen. Sini. Ini medan listrik ya. Kenapa? Arahnya kira-kira kemana? Ya betul, ini dari positif menuju negatif. Oke, kalau saya punya muatan positif, terus misalkan proton, apa yang terjadi? Pasti dia bergerak ke sini. Pasti di titik ini kecepatannya paling tinggi sebelum menumbuk si plat negatif. Nah, pertanyaannya dari mana energi kinetik itu muncul? Nah, energi kinetik ini muncul dari energi potensial. Energi potensial. Nah, jadi energi potensial ya. Energi potensial itu kita tuliskan bahwa energi potensial listriknya besarnya adalah K dikalikan Q kan, Q1 Q2 per di sini R kan, asalnya gitu kan. Kalau saya ubah, ini akan menjadi begini. EP itu akan sama dengan Q1 dikalikan dengan K Q2 per R12 kan gitu ya. Nah, ini adalah potensial listrik. Jadi kalau saya ubah, maka energi potensial itu akan sama dengan Q dikalikan dengan V. Nah, ini adalah energi potensial dinyatakan dalam muatan uji. Jadi ini adalah muatan yang berada di dalam medan listrik keluar. Dia akan mendapatkan energi potensial. Nah, jadi di sini Q-nya adalah muatan uji. Muatan uji itu berarti sama Coulomb. Di sini V-nya adalah potensial listrik.
Nah, potensial listrik itu ini nilai satuannya adalah volt. Nah, kemudian saya ingatkan lagi bahwa berapa besar energi kinetiknya? Energi kinetiknya itu pasti di sini adalah setengah mv kuadrat. Nah, ini sudah sangat umum bahwa m-nya adalah massa, v-nya adalah besar kecepatan atau kita sebut saja kelajuan. Nah, ya. Nah, seperti itu. Kayak contohnya saja terakhir. Ini contoh. Oke, contoh 3 lah ya, contoh 3. Misalkan gini. Saya punya plat di sini, plat positif ya. Ini positif. Positif nih. Setelah ini positif di sini. Oke, saya tandai aja di sini. Kemudian saya punya plat yang lain. Plat yang lainnya di sini negatif. Negatif ya, atau saya negatif aja sih. Nah, berarti ini kan gini. Ini muncul apa? Medan listrik kan? Sini. Oke, medan listrik di sini ada bukan elektron proton, dia akan bergerak ke sebelah kanan ke sini. Diketahui bahwa massa proton itu adalah 5/3 kali 10 pangkat min 27 kg. Ki proton itu sama dengan 1,6 ya, kali 10 pangkat min 19 coulomb. Apalagi beda potensial antara dua plat ini, misalkan 200 volt. Kita ngarang saja di sini. Nggak tahu angkanya bagus atau tidak. Nah, yang ditanya di soal adalah tentukan di sini, tentukan kecepatan proton. Nah, gini ya, sesaat sebelum apa nih, menumbuk plat negatif. Menumbuk plat negatif. Nah, gitu ya. Jadi berapa sih? Nah, ini jawabnya sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita jawab, ini kan cuma perubahan energi aja yang sudah kita jelaskan tadi. Energi kinetik si proton berasal dari apa? Energi potensialnya. Energi kinetiknya itu adalah setengah mp proton kuadrat. Itu harus sama dengan energi potensialnya adalah Q dikalikan delta V. Kenapa? Karena di dalam beda potensial. Maka Pi kuadrat di sini ini akan sama dengan Q dikalikan delta V dikalikan 2 dibagi dengan ya. Ini sederhananya gini. Jadi kalau kita jawab, kita masukkan saja Pi P kuadrat itu akan sama dengan, kan tadi 2-nya saya simpan ke depan, 2, Q-nya berapa ya? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ini. Kali delta P-nya adalah 200. Begitu ya. Dibagi masanya 5/3 kali 10 pangkat min 27. Ini satuannya adalah meter per detik di kuadrat. Karena ini masih kuadrat. Oke, berarti ini tinggal pi p kuadrat itu akan sama dengan 20 bagi 5, 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Dikalikan 1,6 dengan 10-nya dari sini, 16. Naik berarti 27 dikurangi 19, 8 ya. Oke, sini. Meter per detik di kuadratkan. Berarti di sini pi p itu akan sama dengan, ini tinggal diakarin aja, 4 dikalikan 2 akar 6 dikalikan 10 pangkat 4. Satuannya adalah meter per detik. Atau bahasa lainnya adalah 8 akar 6 kali 10 pangkat 4 meter per detik. Nah, ini adalah kecepatan elektron sesaat sebelum menumbuk plat negatif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.